Setelah turun dari gunung, perahu akhirnya kami berempat mencoba jalan-jalan ke Yogyakarta dan mampir di Malioboro pada siang hari. Biasanya kami datang pada malam hari. Bila Anda sering datang ke Malioboro pada malam hari, inilah perbandingannya pada siang hari seperti apa. Dari stasiun Tugu, berjalanlah sekitar 200 meter ke arah selatan. Anda akan menemukan jalan dengan deretan pertokoan sepanjang 1 km, dan itulah Jalan Malioboro. Dari Monumen Tugu Yogyakarta, ambillah perjalanan ke arah selatan, atau jalan satu arah, melewati Jalan Margo Utomo, atau Jalan Mangkubumi. Ikutilah jalan tersebut sampai melewati traffic light, Jembatan Kewek, dan Hotel Ina Garuda. Setelah melewati jalan tersebut, Anda akan memasuki Jalan Malioboro. Siapa yang tak kenal Malioboro? Salah satu tujuan wisata utama di Tanah Jawa ini. Kini telah menjadi ikon yang tak terpisahkan dari kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro ini terletak sangat strategis, yaitu di antara Keraton Nyai Yogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputi. Bagi sebagian besar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, Malioboro ini sudah tidak asing sebagai tempat berwisata belanja paling diminati di Yogyakarta. Denyut aktivitas perdagangan yang sangat terasa di tempat ini. Namun demikian, latar belakang sejarah Malioboro tak kalah mengesankan. Jalan Malioboro didirikan bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Hal ini memungkinkan adanya hubungan antara masa lalu ketika keraton mengadakan acara besar, maka jalan Malioboro akan dipenuhi dengan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough, yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Keberadaan Jalan Malioboro tak terasa dari konsep kota Yogyakarta, yang ditata dan membujur dengan arah utara selatan, dengan jalan-jalan mengarah ke penjuru mata angin serta potongan tegak lurus. Pola itu diperkuat dengan adanya poros imajiner yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, dengan keraton sebagai titik tengahnya. Poros tersebut diwujudkan dalam bentuk bangunan, yaitu Tugu atau Palputi di utara, yang ke selatan berupa Jalan Margatama atau Mangkubumi, dan Marga Mulia atau Malioboro. Keraton Yogyakarta, Jalan DI Penjahitan berakhir di Panggung Koprak. Komunitas Belanda di Yogyakarta berkembang pesat sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1877 sampai 1921. Hal tersebut berkaitan erat dengan tumbuh dan berkembangnya perkebunan tebu, berbagai jenis pabrik, perbankan, asuransi, perhotelan, dan pendidikan. Perkembangan pesat pada masa itu juga terjadi pada masa yang disebabkan oleh perdagangan antara orang Belanda dengan orang Tionghoa, dan juga disebabkan adanya pembagian tanah yang subsemen Jalan Malioboro oleh Sultan kepada masyarakat Tionghoa dan kemudian dikenal sebagai distrik Cina atau kawasan pecinan. Dalam membangun fasilitas untuk meningkatkan perekonomian dan kekuatan mereka, seperti perkembangan stasiun Tugu oleh Stadspoort pada tahun 1887 di Jalan Malioboro, yang secara fisik berhasil membagi jalan menjadi dua bagian. Sementara itu, Jalan Malioboro memiliki peranan penting di era kemerdekaan pasca 1945. Inilah sejarah sedikit tentang Malioboro yang ada di Yogyakarta. Wrong to say I wouldn't change.
Toko-toko dan PKL di Malioboro mulai beroperasi sekitar pukul jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya. Pada musim liburan, Malioboro akan padat dengan pengunjung. Jika Anda ingin berbelanja tanpa desak-desakan, datanglah pada siang hari. Dan jika Anda menyukai keramaian, datanglah pada malam hari. Sepanjang jalan Malioboro, terdapat banyak sekali PKL yang berjualan. Mulai dari baju tidur hingga baju dengan kata-kata unik, baju fashion, belangkon, seni ukiran, gelang, gantungan kunci yang unik, dan segala pernak-pernik lainnya. Juga banyak sekali yang mangkal untuk jual minuman, makanan, serta bakpia, dari makanan tradisional hingga makanan western. Jika kalian ingin belanja di sini, maka harus pintar-pintar untuk menawar. Sepanjang jalan protokol Malioboro, banyak terdapat bangku untuk bersantai. Tentu kalau siang hari sangat jarang orang duduk di sana karena faktor cuaca, dan juga banyak terdapat tempat cuci tangan yang sudah disediakan dengan sabun cairnya. Fasilitas yang ada di Malioboro yaitu pusat perbelanjaan, pedagang kaki lima, tempat makan, dan hotel. Pusat informasinya terdapat musola, WC umum, area parkir untuk bus, mobil, sepeda motor, dan sepeda biasa. Beginilah kondisi siang hari, kita tidak perlu berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain. Kalau malam hari, tentu ini pasti akan lebih ramai. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Setelah berkeliling di protokol Malioboro, akhirnya kami berbelanja sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jakarta. Dan kami berniat untuk jalan kaki ke Bakpia 25, yang katanya sangat dicari oleh wisatawan bila ke Malioboro ini. Jika kalian ingin membeli baju batik ataupun oleh-oleh tapi tidak tahu di mana, maka jalan terbaik adalah dengan becak yang ada di pangkalan di sekitar jalan Malioboro. Mereka akan mengantar Anda berkeliling untuk berbelanja. Jika ingin mencoba delman, maka banyak juga terdapat di pinggir jalan di sekitar Malioboro.
Dan kami berjalan kaki ke arah Bakpia 25 dengan cuaca yang cukup terik. Kalau tidak salah, Bakpia 25 ini ada 3 cabang dekat daerah Malioboro. Dan ini adalah Bakpia Patok 25 dengan papan yang sangat besar di depannya. Bakpia Patok 25 ini berada di Jalan Aib 2 KS Tubun 65 Yogyakarta. Ini berlokasi sangat strategis karena berada di belakang kawasan Malioboro. Jika Anda belum mengetahui lokasi ini, silakan Anda bertanya dengan para tukang becak dan andong di kawasan Malioboro, di mana lokasi Bakpia Patok 25. Mereka akan senang hati mengantar Anda ke toko ini. Bakpia sebenarnya berasal dari negeri Cina, yang aslinya bernama Tolupia, yang artinya ada kue pia atau kacang hijau. Secara historis, bakpia adalah makanan impor dari negeri Tiongkok, yang dibawa oleh para imigran Tionghoa, yang pada dekade abad ke-20. We keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Shit's too serious, but I can't abandon. I've been living. Bakpia ini konon sudah ada sejak tahun 1930, dibawa oleh keluarga pedagang Tionghoa yang banyak menempati pusat di kota Yogyakarta. Selain itu, bakpia mulai diproduksi di Kampung Patok, Yogyakarta, sejak sekitar tahun 1948. Pada waktu itu masih diperdagangkan secara eceran, tanpa label. Peminatnya pun masih sangat terbatas. Proses ini berlanjut hingga mengalami perubahan dengan kemasan kertas karton disertai label tempelan. Pada tahun 1980, mulai tampil kemasan baru dengan merek dagang sesuai nomor rumah, diikuti munculnya bakpia-bakpia yang lain dengan merek dagang nomor perlainan. Demikianlah besarnya perkembangan kue oleh-oleh hingga mencapai booming sekitar tahun 1992. Walaupun nama toko Bakpia Patok 25 sekarang tidak hanya menjual khusus untuk bakpia, tetapi juga terdapat banyak makanan yang lainnya. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud.
Ini 5 hotel murah dengan fasilitas mewah yang sangat dekat dengan Malioboro. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini, dan kami akan terus menyajikan kota-kota yang ada di Indonesia berupa pemandangan, gunung, maupun yang pantai. Sampai jumpa lagi.